1. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kita bertemu dalam kesempatan yang sangat istimewa pada bulan yang suci ini, pada sore hari ini, karena kami mengundang Bapak Ibu sekalian, para narasumber, panelis, kemudian juga rekan-rekan media. Terima kasih sudah berkenan join. Saya harap kita sehat selalu semuanya dalam kondisi mungkin juga pandemi yang masih ada di sekitar kita. Sebuah kebanggaan bagi saya dapat kesempatan istimewa ini. Saya Hera F. Harin, saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara spesial pada sore hari ini, virtual press conference untuk opening BCA UMKM Fest. Mungkin kita beri tepuk tangan secara virtual, karena sekarang kita sulit untuk bertemu secara offline. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami sayangi, terima kasih. Kami izin untuk menyampaikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan BCA UMKM Fest. Bapak Ibu, bahwa BCA sadar betul UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, juga berkontribusi sangat signifikan Bu Hera ke-mute. Suaranya hilang, Bu Hera. Hera, suaranya hilang. Bu Hera. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mohon maaf tadi sepertinya termute. Sekarang mungkin sudah bersama kami lagi. Saya Hera F. Harin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon izin untuk memandu acara Bapak Ibu pada siang hari ini. Bapak Ibu, pada acara hari ini kita menyebutnya sebagai BCA UMKM Fest. Ini merupakan sebuah terobosan dan langsung dalam bentuk gerakan yang dilakukan oleh BCA, sejalan juga dengan program pemerintah untuk memajukan UMKM kita. Seperti kita tahu Bapak Ibu, sejak pandemi pada Maret 2020, bahwa UMKM merupakan sektor yang mungkin boleh dibantu panitia. Saya termute otomatis tadi. Oke, dan untuk bersama-sama dengan UMKM, BCA sebagai bagian dari pelaku industri perbankan merasa kami ingin bergandengan tangan bersama dengan UMKM. Kami menghadirkan sebuah festival virtual di mana kami akan menyediakan platform untuk para pelaku UMKM. Kami juga akan bersama-sama mendampingi pelaku UMKM go digital. Kemudian kami juga membuka potensi pembiayaan, termasuk kami juga mengundang buyer baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk juga kami memungkinkan yang ada namanya business matching, jadi membuka peluang rekan UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi sangat komprehensif karena kami ingin UMKM kita bisa bangkit, seiring juga dengan kebangkitan ekonomi Indonesia, karena kita tahu UMKM juga berkontribusi signifikan untuk perekonomian nasional, juga menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, maka kami membentuk sebuah festival virtual. Kami menginisiasinya, kami bekerja sama dengan nasabah kami ataupun juga yang baru bergabung bersama kami, penggiat UMKM di Indonesia, dan kami berkomitmen juga untuk mendukung program pemerintah. Bapak, Ibu, rekan media yang kami sayangi, langsung saja saya ingin menyapa para narasumber yang sudah join bersama kita pada sore hari ini di lokasi masing-masing, karena kita masih juga taat kepada protokol kesehatan. Yang pertama mungkin teman-teman media sudah mengetahui dan sering gangguin mungkin ya. Pak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Yahya, selamat sore, sehat ya Pak? Sehat, terima kasih Hera. Terima kasih Pak Yahya. Selanjutnya juga hadir bersama kita bersama Direktur BCA Bapak Santoso Lim. Pak Santoso, selamat sore Pak, sehat ya Pak? Selamat sore, sehat walafiat. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih. Selanjutnya juga hadir bersama kita adalah Bapak Freddy Iman. Beliau merupakan EVP Commercial dan SME BCA dan sekaligus juga merangkap
Ketua Panitia BCA UMKM Fest, Pak Freddy. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Hera. Tangguh ya Pak untuk membesarkan UMKM kita bersama ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Sekaligus juga saya ingin menyapa beberapa Bapak Ibu manajemen BCA yang join, diantaranya adalah Bapak Iketut Alam Wangsa Wijaya selaku EVP Transaction Banking Business Development BCA. Kemudian juga hadir Bapak Welian Doko, EVP Transaction Banking Partnership Solution Development BCA. Dan kemudian Ibu Fani Suryadi, EVP International Banking BCA. Dan kemudian Bapak Ibu Manajemen BCA, serta rekan-rekan media nasional. Dan juga hadir media lokal juga bersama kita, termasuk media televisi yang juga sudah join bersama kita. Sekaligus kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu rekan media yang melaksanakan ibadah puasa. Kami mohon maaf lahir dan batin sekaligus dalam momentum ini. Bapak Ibu yang saya sayangi, memang untuk melaksanakan UMKM Fest tadi Pak Yahya juga sudah menyinggung di awal bahwa ini merupakan kolaborasi lintas divisi yang mungkin salah satu yang terbanyak di BCA. Itu membuktikan komitmen kami untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena ini proyek keroyokan bersama gitu. Pak Freddy adalah ketua panitianya. Dan kami senang sekali UMKM juga sangat welcome untuk bekerja sama, sangat open untuk naik kelas ya. Itu istilah yang biasanya digunakan gitu. Senaik kelas apa sih UMKM Indonesia? Nanti kita akan bahas bersama. Dan selanjutnya juga sebelum kita memulai untuk panel discussion bersama Pak Yahya, Pak Santoso, dan Pak Freddy, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih karena ada bapak-bapak dari kementerian, kemudian juga dari anggota dewan yang juga sudah join bersama kita, kemudian bapak dari otoritas yang juga sudah mengucapkan terima kasih dan juga support yang luar biasa untuk BCA UMKM Fest ini. Kami sudah mendokumentasikan video ucapan beliau-beliau dan kami akan menampilkan karena waktu beliau yang sangat padat sehingga tidak bisa join live bersama kita. Kita akan mempersembahkan sebuah message penting dari Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, kemudian Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, kemudian Bapak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan juga ada Ibu Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Kita langsung saja menyaksikan bersama video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada Bank BCA atas dukungannya untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak Januari 2021. Kami melihat peran aktif dari BCA ikut turun membangun UMKM di Indonesia naik kelas, go digital ke platform e-commerce. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya dapat bertemu secara virtual dengan Bapak dan Ibu semua, khususnya pelaku UMKM Indonesia, para pejuang ekonomi bangsa pada opening ceremony BCA UMKM Fest hari ini. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sektor UMKM telah memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan PDB nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM diinformasikan pemerintah menargetkan kontribusi UMKM mencapai 62,36% terhadap PDB nasional dan akan menjadi 65% pada tahun 2024. Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 61,07%. Untuk itu kita perlu bekerja keras, terlebih kondisi pandemi yang dihadapi seluruh dunia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, pasarnya juga besar. Kita harus melihat ini sebagai kekuatan serta peluang untuk kita maju ke depan. Melalui UMKM kita perkuat fondasi bangsa. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian, lembaga pemerintahan daerah, top brands, pelaku usaha, IDEA, e-commerce, dan media terus bergandengan tangan mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital dan meningkatkan penjualannya melalui Gernas BPI. Sejak Mei 2020 hingga Februari 2021, 11 bulan terakhir ini terjadi peningkatan sebesar 4.794.305 UMKM onboarding. Target tersebut akan terus kita raih hingga tahun 2024.
ya kita berharap ada 30 juta UMKM bisa onboarding ke ekosistem digital. Kami mengapresiasi PT BCA yang telah menginisiasi program Bangga Lokal yang juga selaras dengan Gernas BBI, terlebih Expo Virtual BCA UMKM Fest diikuti ribuan pelaku UMKM. Terima kasih kepada BCA, Bapak Yahya beserta tim. Apa yang dilakukan BCA merupakan inovasi serta bentuk perjuangan serta dukungan nyata dan kebanggaan terhadap produk Indonesia. Kami berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku UMKM Indonesia. Selamat untuk BCA UMKM Fest, kita majukan UMKM artisan Indonesia. Salam bangga buatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, seluruh Menteri Kabinet Maju, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan tentu saja Direktur Utama dan seluruh jajaran komisaris dan pengurus BCA dan keluarga besar BCA. Alhamdulillah merupakan kebanggaan, kebahagiaan bagi saya untuk turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara BCA UMKM Fest ini. Ini sungguh acara yang sangat bagus. Ini membuktikan bahwa BCA dan kita semua memenuhi instruksi Bapak Presiden untuk terus memajukan UMKM, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah di bawah koordinasi oleh Bapak Luhut, kita semua dari Bank Indonesia, OJK, dan kita bersama berbagai pemerintah pusat maupun daerah dan 46 kantor cabang Bank Indonesia juga mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya yakin bahwa acara BCA UMKM Fest ini juga menjadi bagian penting untuk melaksanakan instruksi Presiden mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, memajukan UMKM, mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan lebih dari itu, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tidak berlebihan kalau kami menyampaikan 4 harapan untuk suksesnya BCA UMKM Fest ini. Yang pertama, mari kita terus bersinergi bersama-sama mendorong dunia usaha melalui kredit kepada dunia usaha, termasuk khususnya kredit kepada UMKM. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakannya 150 basis point menjadi 3,5%, terendah sepanjang sejarah. Bank Indonesia juga melakukan injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar 792 triliun, sehingga likuiditas di perbankan ini berlebih. Nah, sudah saatnya perbankan juga memenuhi ajakan kami, menurunkan suku bunga kredit. Dan alhamdulillah BCA juga sudah menurunkan suku bunga kredit. Sudah saatnya sekarang setelah menurunkan suku bunga kredit, mengucurkan kredit kepada dunia usaha, termasuk dan khususnya UMKM, yang ini sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga BCA dan perbankan juga bersinergi dengan pemerintah, khususnya Menteri Koperasi UMKM, dan juga Bank Indonesia melalui pemberdayaan UMKM, dan juga berbagai pihak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
bersama-sama memberdayakan UMKM. Karena UMKM itu memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dan juga dari perbankan. Oleh karena itu BCA juga kita harapkan untuk terus memajukan program-program pemberdayaan UMKM-nya, ya, baik dalam produksinya, bidang keuangannya, bidang sumber daya manusia, bidang pemasarannya, sehingga UMKM-nya bisa tumbuh, berdaya saing, dan tentu saja bisa unit usaha atau kegiatan usaha itu bisa tumbuh sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah tentu saja BCA. Saya sampaikan terima kasih dan saya juga harapkan terus ditingkatkan, semakin melakukan digitalisasi perbankan. Dan termasuk juga bekerja sama dengan kami di Bank Indonesia, digitalisasi sistem pembayaran. Dan mari kita digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia, digitalisasi perbankan, termasuk BCA, kita melakukan digitalisasi UMKM. Sehingga UMKM kita itu bisa kemudian juga salah satunya bisa memasarkan produknya melalui platform-platform digital. Dan kami bersama juga perbankan termasuk BCA juga melakukan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk QR Indonesian Standard yang sekarang semakin digemari, semakin banyak digunakan oleh UMKM. Insya Allah 12 juta merchant khususnya UMKM tersambung, terregister secara nasional. Dan insya Allah kita terus lakukan digitalisasi UMKM. Yang keempat, tentu saja mari saya mengajak kita semua untuk menjadi panutan, membeli produk dalam negeri, khususnya UMKM. Mari kita sukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dan melalui gerakan ini kita membeli, memakai, dan juga mensejahterakan rakyat kita, UMKM kita. Ayo Pak Yahya, ayo para komisaris, pengurus, para seluruh direksi, dan juga pemimpin wilayah, pemimpin cabang BCA, beli produk UMKM kita, majukan UMKM kita. Saya sendiri juga selalu pakai produk UMKM, apalagi UMKM-nya binaan Bank Indonesia yang juga keren-keren. Ya, 4 hal itu. Selamat atas acara BCA UMKM Fest ini. Semoga ini mensejahterakan rakyat kita, memajukan UMKM, mendorong pemulihan ekonomi. Saya harapkan yang pertama, mari kita bersama-sama dukungan dari perbankan menyalurkan kredit, menurunkan suku bunga kredit. Yang kedua, bersama-sama melakukan pembinaan, pemberdayaan UMKM. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran, digitalisasi perbankan, digitalisasi UMKM. Yang keempat, mari kita semua menjadi panutan, membeli produk dalam negeri, mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semua dan memberkahi niat kita memajukan UMKM dan memberkahi acara BCA UMKM Fest ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang luar biasa bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Saat ini, pemulihan ekonomi domestik menjadi fokus utama pemerintah, sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19. Keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini
membutuhkan terobosan-terobosan yang extraordinary dan adaptif, terutama melalui implementasi akselerasi transformasi digital. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk mengungkit segmen UMKM yang sangat berdampak oleh pandemi COVID-19. Kita pahami bahwa UMKM sebagai sokok guru perekonomian Indonesia memiliki multiplier efek yang tinggi terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, dukungan terhadap UMKM senantiasa menjadi salah satu fokus kebijakan OJK, termasuk upaya yang tengah dilakukan OJK dalam menciptakan ekosistem digital bagi UMKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. OJK menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif BCA untuk menyelenggarakan acara BCA UMKM Fest sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM untuk bisa segera bangkit dari pandemi COVID. Semoga acara ini dapat memotivasi pelaku UMKM untuk terus berproduktif, inovatif, sehingga mampu menciptakan produk-produk kebanggaan bangsa serta berdaya saing di pasar internasional. Salam sehat, maju terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Dalam lintasan sejarah perekonomian bangsa Indonesia, UMKM telah membuktikan diri sebagai sektor usaha penyelamat perekonomian nasional. Bahkan usaha yang mayoritas dilakukan oleh perseorangan ini bisa kita sebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Memiliki daya juang yang tinggi, tough, tahan banting, dan memiliki peran yang strategis, khususnya di masa-masa krisis dan sulit seperti saat ini di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kontribusi dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia. 1. PDB kita disumbang lebih dari 60% oleh UMKM. Kemudian serap tenaga kerja lebih dari 89%. Lapangan kerja 99% itu disediakan oleh UMKM. Nilai ekspor kita disumbang oleh UMKM sebesar 14,17%. Demikian pula juga dengan nilai investasi Indonesia, 58% itu disumbang oleh sektor UMKM. Saat ini pemerintah bersama DPR terus mendorong peran UMKM di dalam meningkatkan kualitas kewirausahaan agar memiliki daya saing dan sustain, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Bank Sentral Asia, khususnya Bapak Yahya Setia Atmaja bersama dengan seluruh jajaran yang telah menginisiasi event virtual yang sangat penting kali ini sebagai bentuk dan langkah nyata keberpihakan kepada sektor UMKM. Dan saya harap ini bisa diikuti oleh lembaga keuangan yang lain. Saya mendapat informasi sudah ribuan pelaku UMKM mendaftarkan diri atau onboarding di UMKM BCA Fest atau BCA UMKM Fest. Dan kemudian ada lebih dari 15.000 produk juga ditawarkan di sana dengan harapan pelaku UMKM bisa berinteraksi dan bertemu dengan para customersnya. Salut, profisiat PT Bank Sentral Asia. Jok kesuwen rek. Yuk, sudah waktunya UMKM unjuk gigi. Setor uang ke BCA memakai kebaya.
kebaya dipadu dengan kain flores. Jika kita memang cinta UMKM Indonesia, hukumnya wajib untuk sukseskan BCA UMKM Fest. Saat ini pun saya menggunakan kain batik dari Jombang, Jawa Timur, mulai tutup kepala, sampai bajunya, sampai outernya. Semuanya buatan UMKM Jawa Timur, Jombang, Ren. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, saya mengajak semuanya kita berpartisipasi dan kita wujudkan UMKM yang berdaya saing dan layak untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bersama UMKM, kita jaga kedaulatan bangsa. Bersama UMKM, kita wujudkan Indonesia yang berdikari dan berkepribadian. Merdeka! Ya, terima kasih Bu Indah. Merdeka. Bu Indah juga terima kasih sudah join bersama kami pada sore hari ini. Tadi waktu Ibu bilang beli buatan Jombang, Jawa Timur, ada Ibu Eva dari SWA yang bilang, oh itu kampung halaman saya. Jadi kadang-kadang local pride itu memang saat ini sudah saatnya kita bangkitkan kembali. Kalau istilahnya BCA UMKM Fest, kali ini adalah modal lokal tampil total, gitu ya. Jadi walaupun lokal tapi tampilnya total. Dan BCA juga tadi seperti arahan juga dari Pak Luhut, kemudian juga Pak Peri, Pak Wimbo, Bu Indah juga tadi menyampaikan bahwa memang kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan UMKM membuat pemberdayaan yang lebih baik lagi sehingga punya daya saing yang lebih baik, go digital, dan kemudian kita akan mendukung UMKM untuk terus memberikan kontribusi strategis bagi ekonomi nasional. Terima kasih kepada Pak Luhut, kemudian juga Pak Peri Warjio, kepada Pak Wimbo Santoso, Ibu Indah Kurnia, terima kasih atas dukungan kepada kami, sebuah hal yang sangat berarti untuk kami melaksanakan BCA UMKM Fest ini. Sebenarnya ada beberapa kementerian lain juga yang akan join. Besok kita akan ada grand opening ceremony untuk pembukaan BCA UMKM Fest 2021 dan di sana nanti akan ada beberapa menteri lagi yang akan memberikan testimoni kemudian juga support kepada acara ini. Lalu sebuah kehormatan juga dan kebanggaan bagi kami bahwa pelaksanaan Bangkitkan UMKM, Bangkitkan Indonesia melalui BCA UMKM Fest ini juga sejalan dengan program pemerintah dan kami informasikan BCA UMKM Fest ini akan berlangsung mulai besok, rekan-rekan media, Bapak Ibu, 16 April 2021 hingga 8 Mei 2021. Jadi besok kita akan mengadakan opening ceremony secara virtual juga. Dan tentunya di bulan suci ini kita juga diminta untuk banyak melakukan kebaikan, kemudian juga tentu sebentar lagi akan cair THR ya Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi alternatif Bapak Ibu ketika mobilitas terbatas, bisa belanja secara virtual dan berbuat baik dengan membesarkan UMKM karya anak bangsa sendiri. Jadi buatan anak-anak bangsa sendiri untuk bisa mendapatkan porsi juga di market kita, pasar terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi kita berikan kesempatan dan kemudian kami informasikan ada 18.000 produk unggulan dari 1.500 merchant. Jadi banyak sekali. Kami mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia, kami juga besok mengundang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui atase di KBRI di beberapa negara untuk join menjadi pembeli dalam acara BCA UMKM Fest ini untuk membangkitkan UMKM dan membangkitkan ekonomi Indonesia. Dan mungkin langsung saja saya akan mengundang para panelis saya, mungkin rekan-rekan media bertanya-tanya, emang BCA ngapain sih gitu, emang buat apa gitu. Dan kita akan kasih tahu kita buat apa, apakah kita membuat platformnya seperti apa, apakah mirip seperti e-commerce yang saat ini existing. Saya langsung saja mengundang para panelis saya, 3 panelis saya mengundang Bapak Yahya Setia Atmaja, selaku Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian juga Pak Santoso selaku Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, juga Bapak Freddy Iman, EVP Komersial dan SMI BCA. Saya ke Pak Yahya dulu. Pak Yahya, mungkin banyak media yang bertanya, dan tadi saya menyampaikan bahwa BCA menyediakan platform. Apakah artinya ini BCA membuat platform jualan online gitu Pak? Dan apa sih background-nya kenapa kita benar-benar
all out untuk melaksanakan BCA UMKM Fest ini, dari mulai penyediaan platform, mendampingi, mengajak UMKM, sampai menyediakan akses pasar, sampai ada bisnis matching lah gitu ya Pak ya di tengah jalan. Itu mungkin boleh diceritakan Pak Yahya, kami persilakan dengan segala hormat Pak. Terima kasih, Era. Pertama, saya sampaikan marhaban ya Ramadan bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar semua sampai hari Lebaran nanti yang merupakan kemenangan sesudah melewati bulan suci Ramadan ini. Dan kalau kami boleh sapa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya meskipun para pejabat yang sudah menyampaikan video sambutan tidak berada bersama kita secara langsung, hanya ada Ibu Indah Kurnia yang setia menjadi salah satu peserta pada acara press conference ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Menteri Koordinator Investment dan Kemaritiman, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian kepada Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, juga kepada Ketua OJK, Pak Wimbo Santoso, dan juga tentunya Ibu Indah Kurnia selaku anggota DPR RI Komisi 11 yang sudah memberikan sambutan. Ada sebenarnya besok, kalau saya tidak salah ada 6 kementerian yang akan menyampaikan kata sambutan, yaitu Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, kemudian Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, ada juga Pak Teten Mas Duki selaku Menteri dari Koperasi dan UMKM, ya. Kemudian ada juga Menteri Perdagangan, Bapak Lutfi, M. Lutfi. Kemudian ada juga dari kepariwisataan, Parekraf, Pak Sandi Uno. Jadi besok ada 6 sambutan para menteri yang juga mensupport acara BCA UMKM Fest ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, teman-teman yang sudah menghadiri acara press conference ini, ya tentunya saya cerita sedikit mengenai flashback tahun 2020, di mana saat pandemi COVID ya, kita mengalami betul-betul stagnasi ekonomi dan juga perkreditan. Contoh saya ambil ini konkret sekali seperti KPR dan KKB. Biasanya setiap bulan sebelum COVID itu kita bisa mendapatkan nasabah baru, kredit baru, KKB, KPR itu sekitar 2,5 triliun per bulan. Namun pada saat COVID, KKB kita hanya 90 miliar per bulan. Naik saja 200 miliar, 400 miliar. Dan KPR kita hanya 800 sampai 1 triliun. Jadi turun kurang dari separuh. Nah, mulai saat itulah kita mencoba. Kita ajak teman-teman dari KKB untuk bagaimana kita mengadakan event virtual. Ya. Mereka berhasil membuat suatu event-event virtual dengan para dealer mobil. Dan kita lihat terjadi kenaikan sampai sekitar 1,2, 1,4 triliun per bulan sesudah kita lakukan kegiatan ini. Demikian juga dengan KPR. Sesudah kita mengadakan kerjasama dengan 60 developer, kita undang para nasabah kita bantu mereka untuk registrasi, untuk permasalahan teknis, dari bantuan para kanwil, cabang-cabang kita, CSO kita, termasuk Halo BCA mensupport ya, sehingga akhirnya kredit KPR itu bisa naik menjadi 1,5, 1,6 triliun. Bahkan pada bulan Februari ketika kami merayakan ulang tahun BCA, kita juga mengadakan acara virtual Expo. Nah, di situ kita mendapatkan dalam waktu 1 bulan aplikasi untuk KPR itu sekitar 14,8 triliun. Bayangkan, 1 bulan. Kemudian juga KKB itu sekitar 4,8 triliun dalam kurun waktu 1 bulan itu. Belum lagi motor dan lain-lain. Nah, ini menyadarkan kita bahwa kemampuan daya beli masyarakat sebenarnya ada.
tinggal bagaimana mobilitas masyarakat ini bisa tergantikan dengan sarana virtual. Karena kita tahu bahwa selama COVID, mobilitas ini yang berkurang. Nggak bisa ke mall, nggak bisa ke toko, nggak bisa ke dealer mobil karena pada takut semua. Nggak bisa beli KPR karena susah untuk bepergian. Nah, berkaca daripada kejadian itu, keberhasilan kita, maka kita minta UMKM kita juga mencoba mengupayakan suatu platform virtual. Nah, terima kasih Pak Freddy sebagai pimpinan dari unit UMKM kita, dan juga tentunya ada 12 divisi lebih dan seluruh teman-teman BCA yang sudah mensupport acara ini, luar biasa. Juga tentunya para teman di wilayah dan juga cabang-cabang pasti akan mensupport acara ini ya. Itu terima kasih. Dan tidak lupa, di sini sengaja kita mengundang teman-teman dari media. Karena tanpa gaung dari media, tanpa Anda mensupport acara ini, saya yakin acara ini akan kurang semarak. Tetapi dengan kesaktian, kalau dulu dengan pensil ya, kalau sekarang dengan jari ya, karena semuanya tuh pakai smartphone kan, berita-berita semua dengan smartphone dikirim lalu diolah ya. Dengan jari-jari Anda maka acara ini akan berlangsung sukses. Nah, timingnya sendiri saya pikir ini adalah timing yang tepat. Kenapa? Kita memasuki bulan suci Ramadan, persiapan untuk Lebaran, dan juga kita yakin ya sebentar lagi mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan itu THR mulai cair, ya, mulai diberikan untuk perusahaan yang mampu memberikan THR. Nah, itu adalah tambahan daya beli masyarakat. Nah, saat ini kita tahu memang online e-commerce itu sudah banyak. Namun bedanya dengan UMKM Fest yang kita adakan, kita mencoba mengangkat UMKM lokal yang mungkin sebagian besar belum piawai mengonboardingkan produk-produk mereka di platform e-commerce. Ya, sebab itu kita mengadakan event virtual ini untuk melatih. Jadi ini adalah suatu sarana seperti kawah candra di muka katanya untuk memberikan kemampuan ke mereka. Banyak juga, mohon maaf ya, nasabah-nasabah kita yang kadang-kadang apatis, mereka susah ya. Tapi dengan dorongan-dorongan teman-teman di cabang, kepala wilayah ya, kita bersama-sama mendorong dan teman-teman kantor pusat sudah menyediakan sarananya. Maka mereka dilatih. Ada 1.500 lebih UMKM, kita bilang UMKMers ya, para UMKM yang akan onboarding nanti. Ada awalnya hanya 15.000, sekarang sudah 17.000-an produk yang akan dijual. Pembayaran tentunya kita menggunakan sebagian besar adalah kartu-kartu dan juga online payment BCA. Ya, kita persiapkan dan delivery barang-barang akan juga dilakukan seperti e-commerce melakukan itu. Ya, ada 2 logistik company yang akan mensupport kita. Sehingga ada suatu sistem juga yang basically ada seperti Anda kalau belajar di platform e-commerce. Ya, sama persis seperti itu. Dalam waktu kalau tidak salah 2 hari, tolong koreksi kalau saya salah, payment di hold, kalau nasabah sudah menerima barang dan sesuai dengan pesanan, maka payment akan dirilis. Ya, jadi jangan khawatir juga duit akan hilang. Karena ada tenggat waktu sampai transaksi selesai, customer happy, baru kita lakukan pembayaran. Jadi sebenarnya ini adalah copy paste daripada e-commerce. Namun bedanya adalah kita mengajak nasabah-nasabah UMKM kita ajari mereka bagaimana onboarding produk-produk mereka, dan kita mengajak juga nasabah kita dan masyarakat luas. Ini bukan hanya customer BCA ya. Jadi masyarakat luas terbuka di website, nanti bisa masuk di situ mulai besok, sehingga kesempatan ini kita harapkan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para nasabah kita, dan tentu bukan hanya terbatas kepada penawaran barang. Kita ada plus-plusnya di sini, yaitu apa? Kita mencoba mengadakan business matching juga. Ada seminar-seminar yang sifatnya akan mendidik para UMKMers untuk bisa onboarding produk mereka. Ya.
kemudian kita akan membantu mereka yang interest untuk melakukan ekspor. Ya, jadi kita sudah menghubungi Departemen Perdagangan. Bahkan kemarin sore saya sempat mampir ke tempat Pak M. Lutfi, dan pada saat tim kita ketemu dengan Dirjen Perdagangan, kita juga diperkenalkan dengan berapa puluh atasé perdagangan untuk bisa onboarding produk-produk kita ke luar negeri. Ini suatu test case ya, kita tidak berani ada target. Biasanya wartawan langsung menanya, wah Pak Yahya targetnya berapa? Kita nggak pakai target, yang penting kita jalani, kita tekuni dengan sebaik-baiknya, karena kita harus belajar. Ini sesuatu hal yang baru, kita akan nanti saling melengkapi. Kemarin dengan Pak Lutfi juga saya mengatakan ini kita masih belajar Pak, mohon bisa mendapat petunjuk, dan nanti kalau ada yang kurang kami mohon maaf, tetapi kalau bisa diberikan support juga kita akan terus. Bahkan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi juga siap untuk mendukung ini, karena kita memiliki, kita tidak punya cabang di luar negeri BCA, tetapi kita punya bank-bank aliansi. Ya, kita beraliansi dengan bank-bank di luar negeri seperti Korea, di Jepang, di Malaysia, Filipina, Thailand ya. Setiap negara kita ada bank aliansi yang selalu siap membantu kita, sehingga kalau ada nasabah kita butuh market di luar, ataupun kalau nanti sebaliknya market mereka atau nasabah mereka memerlukan operation di Indonesia, kita akan saling membantu. Itulah fungsi sebagai bank aliansi ya, sesama bank kita saling membantu. Nah, kalau mendengarkan arahan dari Pak Gubernur BI tadi, kembangkan kredit, bantu onboarding, kemudian digitalisasi, kemudian bangga buatan Indonesia, kita harus belajar makin. Nah, kita harapkan ini bisa memenuhi semua. Kita tahu sepinya kredit UMKM contoh, karena memang tadi mereka tidak bisa jualan. Lalu kalau nggak bisa jualan, apa ia butuh modal kerja tambah? Apa ia butuh tambah toko? Apakah butuh tambah investasi? Kan tidak. Tetapi dengan kita memberikan sarana, artinya kita tidak memberikan ikan, tapi kita memberikan pancing kepada nasabah UMKM, yaitu agar omset mereka meningkat. Kalau omset meningkat, ada usaha, bisnisnya mulai menggeliat lagi, apalagi kalau ada yang bisa bisnis matching dengan ekspor, sesuatu yang belum pernah dialami. Dari riset kita, banyak UMKM kita hanya terisolir di daerahnya sendiri, apa di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan misalnya. Tetapi dengan masuk di platform ini nasional, bahkan bisa internasional. Ya, kita membuka wawasan itu. Jadi skop yang kecil itu bisa kita lebarkan kalau mereka menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, untuk itulah saya pikir BCA UMKM Fest ini kita harapkan sebagai sarana untuk kita sama-sama belajar. Mohon maaf, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan juga nanti, kita ini masih student ya, masih TK dan SD boleh dikatakan ya. Tetapi keyakinan dan tekad kita adalah mengembangkan bagaimana membantu UMKMers kita onboarding produk, naik kelas, bukan hanya jualan regional, tetapi nasional, dan kalau memungkinkan untuk internasional. Di samping itu mereka kita kurangi gapteknya, kita ajari mereka masuk digital, apakah paymentnya ataupun onboarding produknya. Ini kan naik kelas lagi ya. Dan yang paling penting di sini adalah kita mendukung produk-produk dalam negeri. Sebab itu Pak Luhut sangat suportif sekali karena beliau punya produk bangga buatan Indonesia. Nah, kita juga ada produk buatan lokal ya. Kita harapkan ini merupakan salah satu embrio untuk terus kita kembangkan kecintaan kita terhadap produk-produk nasional yang sebenarnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri, hanya mungkin dari segi marketing, mungkin hanya dari segi keterbatasan kemampuan bahwa UMKMers kita ini belum bisa bersaing. Kita harapkan acara BCA UMKM Fest ini bisa menutup dan mengembangkan para UMKMers untuk naik kelas pada tingkat yang berikutnya. Saya pikir hal itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Hera. Nanti kalau ada hal-hal lain yang lebih teknis, ya saya harapkan mungkin dari Pak Santoso, Pak Freddy itu akan menambahkan apa yang sudah saya jelaskan. Namun sedikit
catatan tambahan. Ini saya terima kasih kehadiran para teman-teman pers semua. Nah, kalau boleh ini yang mau aja ya saya tawarkan. Nanti kita ada satu simbol UMKM Fest ya. Nah, besok saya minta teman-teman BCA itu taruh di PP. Nah, kalau boleh nih teman-teman pers taruh di PP Anda, nanti daftar. Pada akhir UMKM First ini kita akan undi 3 hadiah. Nah, barangnya akan kita beli dari event ini ya. Ibu Hera, ini belum ada dalam program, tapi ini ada tambahan program ya. Tolong diatur ya Ibu Hera ya. Terima kasih semuanya. Tapi ini sukarela, bukan paksaan. Yang mau ikut saja, monggo ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, rekan-rekan media. Tadi ada tawaran dari Pak Yahya. Saya pikir sebagai nasionalis, kita pasti ingin ketika bangsa kita bisa berdikari dengan market yang begitu besar, 270 juta jiwa, hobi belanja. Rasanya sudah saatnya kita membesarkan market kita oleh anak bangsa sendiri. Jadi tadi kesukarelaan yang disampaikan Pak Yahya, saya rasa bukan untuk BCA-nya, tapi untuk UMKM-nya. Mari kita dukung bersama, dan kita juga tetap membangun engagement dengan ada tadi 3 hadiah tuh dari Pak Yahya. Jadi ini kayaknya on the spot. Pak Yahya emang spontanitas. Kita sudah terbiasa dengan leader yang spontan gitu. Jadi kita, Pak Yahya kanan, kita kanan gitu. Karena kondisi sekarang juga agile sekali gitu. Jadi ya harus ikut gitu. Baik, terima kasih Pak Yahya. Sebelumnya mungkin tadi Pak Yahya sudah menyampaikan rasa terima kasih, juga mengelaborasi sedikit, masih bisa digali tentunya apa yang menjadi latar belakang kita membuat sebuah festival virtual ini gitu. Jadi teman-teman, sedikit saja saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Yahya tadi. Ini merupakan embrio kecintaan kita pada produk nasional. Ini tidak melulu tentang BCA-nya, tapi ini tentang rasa kecintaan kita bahwa bahwa produk-produk kemudian para UMKMers tadi yang disebutkan Pak Yahya itu mampu kok untuk bersaing. Hanya saja mungkin tidak merata kepiawaian mereka untuk menggunakan dunia digital sebagai platform pemasaran, kemudian juga tidak memiliki akses untuk bisa melakukan diversifikasi produk mungkin atau pengembangan produk, sehingga di sini kita melakukannya secara komprehensif. Kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri misalkan, dengan atasé di beberapa negara, kemudian juga dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian Pariwisata, jadi Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah embrio kita untuk bahkan kita membuat platform khusus gitu ya, seperti e-commerce. Dan untuk kita melanjutkan talk show kali ini, tapi sebelumnya saya mohon izin Pak Yahya, kemudian juga Pak Santoso, juga Pak Freddy, kita boleh mendokumentasikan terlebih dahulu sebuah momen bersejarah kali ini, karena ini perdana untuk BCA. Kita membuat platform belanja online sendiri khusus untuk UMKM, produk lokal tok. Jadi kita tahu ada trending belakangan bagaimana kita bisa memajukan UMKM, dan di sini BCA optimistis kita bisa. Kita teman-teman panitia, kita akan ada beberapa take foto. Saya mohon rekan-rekan panitia bersiap-siap. Mungkin yang pertama untuk kita yang live hadir di sini untuk mendokumentasikan foto bersama. Pak Freddy mungkin boleh dibuka terlebih dahulu masker Pak Bapak. Baik. Rekan-rekan media dalam hitungan ketiga boleh didokumentasikan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya saya mohon Pak Yahya untuk masih ada lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya diajak, Hera. Baik, Ibu Pak. Baik. Baik. Diajak foto. Ya, sesi selanjutnya saya mohon juga berarti untuk Ibu Indah, teman-teman panitia boleh mempersiapkan framing Bu Indah ya. Oke, Ibu Indah, Bu Indah kita ambil foto saat beliau menyampaikan secara tapping tadi ya Pak Yahya ya. Oke, teman-teman panitia ini teman-teman media, kami membuat framing saat taping video tadi karena keterbatasan waktu Bapak-bapak dan Ibu, tapi hari ini ternyata spontan juga Pak Yahya bisa menghadirkan Ibu Indah nih. Jadi framing yang kita sediakan, framing ketika Bu Indah mengucapkan video tadi, mungkin rekan-rekan panitia boleh bersiap-siap dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. Oke, baik. Selanjutnya mungkin, Pak Yahya, kami mohon untuk berkenan stay terlebih dahulu karena akan ada framing Bapak dengan para Bapak yang memberikan ucapan selamat dan support, yaitu Pak Wimbo, Pak Peri, Pak Luhut, dan Ibu Indah. Ibu Indah, kami mohon maaf sekali karena Bu Indah boleh dimunculkan, teman-teman belum bisa ya secara teknis ya. Baik, ini saja Bapak Yahya, boleh teman-teman panitia dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kami berharap Pak Santoso berkenan bergabung karena kami sudah menyiapkan framing juga untuk Pak Santoso join bersama teman-teman panitia. Boleh disiapkan yang ada Pak Santoso? Boleh? Nah, sip. Oh, ini kita berempat ya? Oke. Oke. 1, tadi kayaknya ini udah belum ya? Oke, baiklah. 1, 2, oh Pak Freddy buka masker lagi. 1, 2. Baik. Terima kasih. Mungkin kita melanjutkan diskusi kita. Teman-teman media sudah ada beberapa yang bertanya. Saya lihat di kolom chat. Selanjutnya saya akan ke Pak Santoso. Pak Santoso Lim. Pak Santoso tadi Pak Yahya sudah menceritakan latar belakangnya, kemudian bagaimana kita membangun sistem ini. Mungkin Pak Santoso bisa lebih mendalami lagi seperti apa kita mengundang para pelaku UMKM, kemudian bagaimana pula kita memperkenalkan solusi pembayaran BCA, dan bagaimana antusiasme para pelaku UMKM untuk join di festival virtual, sepertinya festival virtual pertama yang diusung oleh mungkin oleh bank perbankan di Indonesia ya Pak ya, secara digital, all about digital gitu. Silakan Pak Santoso, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Hera. Jadi sebelumnya dengan dukungan daripada manajemen BCA, kita melihat dampak daripada pandemi, kita menyaksikan sendiri di tahun lalu, banyak sekali bisnis mengalami penurunan, penjualan mengalami penurunan, dan hasil kami mewawancara mereka dengan menggunakan telepon, dengan online, terlihat sekali bahwa mereka mungkin punya satu-satunya toko ataupun tempat usaha, namun karena harus terjadi distancing ya dengan konsumennya, maka terjadi penurunan. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya membangkitkan mereka kembali, dan faktanya mengatakan bahwa ternyata platform online ini membantu mereka ya. Sayangnya setelah kita tanyakan bagaimana caranya mereka untuk bisa berjualan online, mereka menyatakan bahwa tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki investasi dan teknologi. Untuk itu kita berpikir, sebetulnya sebagai infrastruktur yang ada, kita bisa bersama-sama mengangkat UMKM yang sebelumnya mungkin saja memiliki toko-toko yang offline, kita angkat mereka untuk masuk di dalam online. Untuk itu startingnya memang mengkurasi mereka, mencari dari berbagai macam line of business. Makanya besok kita akan melihat banyak sekali nasabah-nasabah yang menawarkan makanan, minuman, ada yang menawarkan fashion, ya, dan juga berbagai macam, seperti ada yang kecantikan, ada juga dengan barang-barang kerajinan dan lain-lainnya, ya. Jadi melihat itu semua, kita lihat ada begitu banyak antusias, ya, antusias daripada peserta. Sebelumnya ada 2.700 lebih yang datang ke kami dan menanyakan seperti apa sih gitu. Dan untuk itu kita terus-menerus jelaskan, beritahu, ya, ini prosesnya nanti akan mengangkat mereka untuk masuk gitu ya dalam digital platform. Kita membantu, semua kita sediakan.
mereka bisa mendisplay barang-barangnya, dan kita bersyukur ternyata ada lebih dari 18.000 produk yang dimasukkan di dalam platform tersebut. Dan mereka mengatakan, kita akan coba. Walaupun kita tidak punya pengalaman, tapi karena sistem yang ada membantu mereka untuk berjualan, artinya pembayarannya didukung oleh BCA, delivery-nya juga disupport oleh jasa-jasa yang kita juga sudah sampaikan tadi, ada 2, dan mungkin ke depan akan kita terus tambah. Dan kita melihat ordering system, pengiriman, dan tracking semuanya coba dibantu untuk disiapkan platformnya. Namun demikian, kita juga melihat bahwa ternyata banyak UMKM yang memiliki produk-produk unggulan yang bisa dijual ke luar negeri. Ya, untuk itulah kenapa kita berpikir bagaimana mengkurasi mereka, mendorong mereka, dan kita pertemukan dengan kita punya bank koresponden, aliansi kita, dan juga kita melalui Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri, kita memohon bantuan supaya bisa dikenalkan dengan konsulat-konsulat dagang untuk mempertemukan buyer dengan UMKM sebagai seller. Jadi ini satu hal yang sebetulnya kita coba lakukan. Dan di luar itu juga kita tetap menyediakan solusi-solusi ya, selain alat pembayaran juga pembiayaan, ya. Kita juga menyediakan itu, lalu kita mengangkat juga mereka untuk ketemu dengan expertnya, mendisplay semua barang-barang marketing promosinya supaya produk mereka dikenal. Kalau dulu dikenal hanya di lingkungan tokonya, yang akan datang dikenal di seluruh Indonesia. Jadi inilah Bu Hera prosesnya, dan ini butuh intensitas. Kita start ini di akhir Februari lalu. Kita bersyukur selama Maret sampai dengan April pertengahan ini kita berhasil mempersiapkan, dan ada lebih dari 2.000 ya UMKM yang bisa hadir di dalam platform ini, UMKM Fest. Demikian, Bu Hera. Terima kasih Pak Santoso. Tadi menarik sekali rekan-rekan media bahwa apa yang rekan-rekan media besok akan lihat grand launching-nya, karena ada website sendiri persis seperti e-commerce yang selama ini rekan-rekan media belanja online, persis seperti itu yang dibangun oleh BCA. Kemudian tadi produknya, nah ini yang menarik adalah produknya UMKM lokal. All about local gitu ya, karena itu yang membedakannya nanti dengan e-commerce yang lain. Dan BCA juga membantu tidak hanya dari segi mungkin media pembayaran, tapi juga mendampingi para UMKM tersebut. Itu bukan persoalan yang mudah. Tadi Pak Santoso menyampaikan dari akhir Februari terus mendampingi, intens sekali berkomunikasi sampai akhirnya teman-teman bahkan ada yang belum pernah sama sekali jualan online, ini perdana mereka akan jualan online. Termasuk kita bekerja sama dengan logistic companies, saat ini ada 2 tapi mungkin bertambah. Ada lebih dari 2.000 yang akan join, rekan-rekan UMKM. Kami sangat bersemangat ya untuk bersama-sama. Lalu kemudian ada 18.000 produk lebih begitu. Sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Santoso dan juga Pak Freddy, karena Pak Yahya rekan-rekan mungkin mohon izin untuk meninggalkan kita, tapi ada Pak Santoso dan Pak Freddy yang akan bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Sebelum saya memberi kesempatan rekan-rekan menyampaikan pertanyaan rekan-rekan, saya ingin ke Pak Freddy terlebih dahulu sebagai ketua panitia. Pak Freddy, kita ingin tahu Pak, sebenarnya ada beberapa hal tadi sudah disinggung oleh Pak Yahya juga Pak Santoso begitu. Jadi ini bukan hanya etalase produk rekan-rekan. Jadi ini adalah festival, ada interaksi, ada tidak hanya interaksi antara penjual dan pembeli, tapi UMKMers atau penjual juga mungkin berinteraksi dengan penjual lain, karena ada satu sesi yang menarik namanya business matching. Jadi apa sih business matching itu? Apakah itu memungkinkan UMKM yang tadinya mungkin mereka butuh mengembangkan diri? Seperti apa business matching yang akan dilakukan BCA dalam hal ini? Mungkin kita beri kesempatan Pak Freddy Iman untuk menyampaikan seperti apa
tepatnya treatment-treatment yang akan kita berikan untuk mengembangkan rekan-rekan kapabilitas, kemudian juga rekan-rekan UMKM ini bisa naik kelas selanjutnya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Hera untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan wartawan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Hera. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya di dalam UMKM Fest ini seperti tadi Ibu Hera, Pak Yahya dan Pak Santoso sampaikan, ini di dalam ini ada 4 besaran. Ya, jadi yang pertama adalah bisnis langsung kita membeli barang. Ya, jadi B2C. Ya, untuk bisnis matching ini adalah untuk proses B2B-nya. Selain itu kita juga ada disebut dengan showcase, ya, jadi mungkin yang barang-barang atau produk atau jasa yang belum bisa dibikin secara cepat atau belum ready, itu juga bisa nanti rekan-rekan atau para konsumen bisa membeli di situ. Yang terakhir adalah solusi-solusi BCA, ya, jadi ada untuk teman-teman yang mungkin mau buka rekening, ada yang mau mengajukan kartu kredit, meminjam KKB, itu bisa di situ. Nah, untuk pertanyaan Ibu Hera tadi, untuk bisnis matching ini, biasanya para UMKM itu mempunyai cita-cita akhir adalah bisa mengekspor barangnya. Ya, seperti tadi pesan dari Pak Menko, Pak Luhut, untuk bisa ekspor. Ya, kemarin juga kebetulan saya menemani Pak Yahya bertemu dengan Pak Muhammad Lutfi. Itu juga beliau juga menyampaikan bahwa kita mempunyai produk yang sangat baik yang sebenarnya bisa dijual untuk ekspor. Nah, karena keterbatasan dari pengetahuan dari para UMKM-ers ini dan juga mungkin belum biasa karena harus ada syarat-syarat atau ada sertifikasi tertentu, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirim sampling dan sebagainya. Jadi ini banyak keterbatasan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Nah, kita juga jembatani, ya. Jadi pada saat UMKM Fest ini kami berusaha menjembatani, di mana ada sekitar 80 seller BCA yang siap untuk ekspor. Ya, jadi para UMKM ini ada 80 yang siap untuk ekspor, serta ada 28 calon pembeli dari luar negeri yang sudah melakukan konfirmasi. Ya, jadi itu ada dari beberapa negara, ada India, Prancis, Brasil, Arab Saudi, Malaysia, Italia, Finlandia, dan Amerika Serikat. Untuk barangnya sendiri, yang terbanyak adalah food and beverage, fashion, kayu dan furniture, barang-barang seni, dan sebagainya. Ya, jadi kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional di bawah Kementerian Perdagangan. Itu kita sudah berkoordinasi dengan 28 ITPC yang tersebar di berbagai negara di 5 benua, serta dari teman-teman divisi International Banking BCA juga sudah mensupport melalui bank koresponden di 7 negara. Mungkin seperti itu Bu Hera yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy, menarik sekali rekan-rekan media bahwa tadi data-data disampaikan oleh Pak Freddy bahwa tidak ada usaha yang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, itu benar ya. Pak Santoso dan Pak Freddy, Pak Yahya juga menyampaikan seperti apa kita membangun platform ini mendampingi para UMKM, dan ternyata tadi beberapa hasilnya ada 80 seller, yaitu para UMKMers ini yang siap ekspor. Jadi itu luar biasa karena ada standar-standar ekspor tertentu yang harus dipenuhi. Lalu kemudian 28 calon pembeli yang sudah confirm, dan ini juga dari overseas. Jadi pembeli asing, ada India, Prancis, Italia, dan lain sebagainya. Mayoritas adalah produk-produk dari food and beverages, kemudian fashion,
kayu dan furniture, juga kita bekerja sama dengan 28 ITPC di 5 benua, termasuk juga International Banking BCA bekerja sama dengan beberapa bank koresponden. Jadi rekan-rekan media itu adalah realnya hasil sampai saat ini, dan kami sangat berharap hasilnya hingga akhir pelaksanaan UMKM Fest ini bisa lebih banyak lagi. Tidak hanya 80 seller lagi yang siap ekspor, mudah-mudahan juga lebih besar lagi ya, lebih banyak lagi yang bisa ekspor. Kemudian saya akan masuk ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami dapatkan. Mungkin boleh langsung Pak Yahya, Pak Santoso dan Pak Freddy ya, langsung saja kita beri kesempatan. Saya sudah ada beberapa pertanyaan dan mayoritas sih pertanyaan yang selalu masuk, yaitu mengenai kriteria UMKM yang bergabung di BCA UMKM Fest ya. Jadi apa saja kriterianya, lalu kemudian apakah hanya ini dari SWA ya, dari Ibu Eva SWA, pertama kriteria UMKM yang boleh bergabung di BCA UMKM Fest itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah hanya UMKM yang berorientasi ekspor saja? Tidak ya, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi oleh Pak Santoso dan Pak Freddy. Kemudian apa kelebihan platform BCA UMKM Fest dibandingkan yang lain gitu ya? Baiklah, saya mungkin beri kesempatan, itu pertanyaan pertama, lalu selanjutnya kepada juga ada pertanyaan dari Pak Sandi ya, dari majalah Stabilitas. BCA UMKM Fest 2021 menjadi momen kebangkitan atau pemulihan UMKM nasional. Bagaimana strategi BCA menangani nasabah UMKM yang terdampak sehingga mereka bisa kembali berpartisipasi dalam festival ini dan tentunya naik kelas. Dua pertanyaan saya buka terlebih dahulu, nanti saya buka lagi untuk dua penanya. Saya mohon Pak Santoso berkenan untuk menjawab, nanti boleh ditambahkan oleh Pak Freddy. Pak Santoso, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu Hera. Jadi tadi telah ditekankan bahwa UMKM Fest kali ini adalah ingin mengangkat produk-produk Indonesia, produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa. Tujuannya adalah untuk bisa dipakai di dalam negeri, tetapi juga akan diorientasikan untuk ekspor. Jadi yang membedakan UMKM Fest ini dibandingkan dengan yang lain, ini bukan hanya sekedar platform orang jualan seperti e-commerce, ya, seperti platform-platform lainnya yang orientasinya adalah berjualan. Ya, betul bahwa kita ingin mengkurasi teman-teman UMKM yang biasanya punya kemampuan di face-to-face saja market, tapi kita ajak mereka di online, tetapi fokus yang ingin kita gambarkan di sini adalah produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia. Ya, bisa saja mungkin dia menjadi agen ataupun penjual daripada produk-produk di Indonesia. Orientasinya adalah, objektifnya adalah mengangkat supaya ada kerja dan nilai produktif di Indonesia. Jadi itu kira-kira yang membedakan ya. Dan tentunya strateginya apa yang kita lakukan? Strateginya sudah sangat jelas. Yang coba kita lakukan adalah bagaimana mengkurasi, mengangkat mereka dari yang biasanya berjualan di satu tempat menjadi membuka pasar mereka, membuka pasar supaya dikenal produknya, di sana ditambahkan dengan marketing program, ya nanti kita pun juga memberikan penawaran-penawaran istimewa supaya produk-produk daripada UMKM itu bisa dicoba dan dikenal dan dibeli oleh masyarakat Indonesia. Ya, nasabah BCA ada lebih dari 24 juta nasabah, saya pikir market yang cukup besar. Dan ini tidak tertutup juga dari produk-produk, artinya mungkin nasabah dari masyarakat, artinya bisa menggunakan bank di luar BCA juga, gitu. Jadi inilah yang kita harapkan nanti kita angkat, ya, untuk supaya UMKM ini coba memiliki
daya saing, pemasarannya, ya. Itu strategi pertama adalah menyediakan platform. Strategi yang kedua adalah educate mereka, melakukan literasi dalam pengertian mengajak mereka untuk mulai belajar terhadap pengalaman UMKM yang sukses, ya. Dan yang ketiga juga membuka kesempatan, ya. Kita akan ada kurasi untuk mendorong terjadi temu partner. Temu partner tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy, nanti akan ada buyer dari banyak negara, kita jembatani untuk terjadi diskusi, ya. Nanti teman-teman kita dari international banking dengan bank koresponden membantu supaya terjadi transaksi, supaya bisa saling mengerti seperti apa produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Disinilah kita diharapkan bisa menggelinding kegiatan bisnis. Karena bagaimana kredit mau diberikan kalau bisnisnya sendiri tidak muncul, gitu kan ya? Kredit diberikan pasti objektifnya adalah supaya bisa mendorong makin hari bisnisnya makin membesar. Jadi kalau soal kredit tentunya kita sangat concern dan kita mendukung itu. Tentunya proses pemberian kredit diharapkan adalah ada satu perkembangan yang baik daripada nasabah-nasabah itu, daripada UMKM dan membutuhkan modal kerja. Dan kita akan memberikan support, ya, apabila dibutuhkan satu investasi ataupun juga modal kerja kepada UMKM, ya. Kalau soal suku bunga jangan khawatir, ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan suku bunga daripada pasar, saya pikir BCA adalah suku bunganya sudah cukup kompetitif, gitu ya. Jadi kami percaya bahwa BCA akan memberikan yang terbaik kepada UMKM. Demikian kira-kira Bu Hera. Terima kasih Pak Santoso, menarik sekali tadi elaborasi dari Pak Santoso. Jadi tidak hanya platform saja, tapi ada literasi yang kita kembangkan dari para pelaku UMKM, rekan-rekan media. Dan tadi Pak Santoso bahkan tadi ditanya beberapa strategi ya oleh Pak Sandi, sudah dijawab oleh Pak Santoso bagaimana caranya kita agar rekan-rekan UMKM bisa naik kelas. Dan tidak hanya itu, Pak Santoso bahkan tadi sudah memberikan bonus jawaban terkait kredit tuh tadi seperti apa, kemudian suku bunganya jangan khawatir, kita sudah pasti kompetitif BCA di pasar ya. Dari dua penanya tadi Pak Freddy yang disampaikan Pak Santoso, mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait UMKM, apakah hanya berorientasi ekspor saja, dan platform kita ini nanti kelebihannya akan seperti apa? Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silahkan Pak Freddy. Oke, baik. Saya menambah sedikit dari yang setelah disampaikan Pak Santoso. Memang untuk kriteria UMKM yang ikut BCA UMKM Fest ini, selain tadi sudah disebutkan Pak Santoso, serta perizinan-perizinan yang sudah mereka miliki, selain itu juga kesiapan mental mereka. Ya, jadi kesiapan mental ini sangat mempengaruhi sekali. Ya, sebagai informasi, sebelumnya sebenarnya kita ada 2.700 lebih merchant yang mendaftarkan diri. Namun karena ini sifatnya onboarding, maka kita perlu melakukan kurasi di awal. Sehingga setelah kami kurasi, tersisa di 1.500 lebih. Gitu. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya, Bu Hera, untuk kriteria UMKM ini. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Freddy. Rekan-rekan media tadi Pak Santoso juga menyampaikan bahwa ada beberapa tawaran menarik ya, seperti mungkin saya bisa sampaikan ada diskon hingga 50% untuk merchant-merchant tertentu. Kemudian ada juga kalau di e-commerce teman-teman kalau belanja ada flash sale gitu kan. Ada juga diskon gercep sampai 90% loh teman-teman. Jadi ada juga cicilan 0%, tenornya sampai 12 bulan. Kalau teman-teman mungkin tertarik untuk furniture atau lain sebagainya, monggo. Silahkan kita saling membantu di bulan yang baik ini.
Terima kasih Pak Freddy dan Pak Santoso. Ada satu penanya lagi, mungkin ini juga pertanyaan terakhir dari rekan media kita dari Kontan, dari Ibu Nina. Pertanyaannya adalah, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Santoso, tapi saya izin membacakan pertanyaannya saja. BI mengharapkan ada penurunan suku bunga kredit, lantas seperti apa tawaran bunga UMKM di BCA? Apakah BCA memiliki program bunga khusus untuk pelaku UMKM? Lalu kemudian yang kedua, seberapa besar efek pelaku UMKM nantinya ketika omset mereka naik, ketika omset mereka sudah naik, kemudian mengajukan permintaan kredit UMKM di BCA. Seperti apa nanti efek dari UMKM Fest ini ke depan untuk para pelaku bisnis UMKM. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya BCA memperbesar porsi kredit UMKM ke depan. Jadi itu pertanyaannya, silahkan mungkin Pak Santoso. Tadi Pak Santoso saya ingat sudah menyampaikan kompetitif, tapi mungkin silahkan Pak ditambahkan kembali. Monggo Pak Santoso. Ya. Terima kasih Bu Nina, karena Bu Nina ini suka WhatsApp saya ini kalau nanya-nanya. Jadi kenal ya Pak? Oh, sangat kenal dengan Bu Nina. Jadi tentunya dengan bunga yang cenderung turun, ya, kita juga memberikan perhatian, ya. Tetapi kondisi saat ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh nasabah itu adalah bagaimana aktivitas bisnis bagi UMKM ini kembali normal, ya. Karena pengamatan kami terjadi penurunan, ya, terjadi penurunan. Kalau bagi UMKM yang sudah ada kreditnya, katakanlah demikian, baik di BCA maupun di bank lain, pada dasarnya kalau mengalami masalah pun itu bisa kembali ke banknya untuk mendapatkan keringanan, ya. Jadi keringanan itu seperti restructuring, something like that, ya, seperti itu, di mana pasti tentunya ada kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh OJK, ya, karena memang regulator dalam hal ini OJK mendorong semua pelaku bank untuk memberikan keringanan agar UMKM ini kembali bisa bergairah, kembali mampu bertahan di dalam pandemi ini. Jadi kalau soal keringanan, saya pikir bagi yang sudah punya kredit, jangan khawatir, ya, bisa kembali kepada banknya masing-masing. Tapi bagi yang belum punya, saya pikir saran kita adalah bagaimana menjadikan bisnis mereka kembali bergairah. Ya, dengan adanya nasabah UMKM Fest ini, ya, yang ikut terlibat, maka kita pun teman-teman di BCA akan engage dengan mereka dan terus-menerus akan memantau perkembangan mereka. Ya, artinya nanti setiap nasabah yang menjadi bagian peserta UMKM Fest ini, ya, kita pasti akan kita attach dengan teman-teman relationship officer, account officer di cabang-cabang. Tujuannya adalah supaya pada waktu bisnis mereka tumbuh, mereka membutuhkan banyak sekali solusi perbankan, solusi pembayaran, termasuk juga solusi kredit. Disitulah kita harapkan bersama-sama kita mungkin bisa saling diskusi dan advice, apakah kebutuhannya bentuknya investasi atau kredit yang bersifat jangka pendek seperti time loan, atau mungkin modal kerja, ya, yang terus-menerus akan membesar dari waktu ke waktu. Tentunya kita BCA sesuai dengan motto senantiasa berada di sisi nasabah, kita ingin memastikan UMKM bisa tumbuh sehat dan bisa kembali kuat seperti sebelum pandemi. Demikian kira-kira Bu Hera. Ya, terima kasih Pak Santoso. Menarik sekali, tampaknya sekaligus menjawab 3 pertanyaan Bu Nina sekaligus tuh Bu, bahwa momentum ini tentu tidak akan kita hentikan begitu saja. Tadi disampaikan oleh Pak Santoso bahwa ini akan menjadi sebuah momentum paling kita jaga, karena ini akan membuat jejak ke depan engagement kita dengan para nasabah khususnya untuk UMKM akan semakin
intens lagi ke depan. Termasuk juga tadi pertanyaan ketika mereka sudah berkembang, kita juga akan membantu. Kita akan tanyakan apa kebutuhan mereka. Karena seperti tagline, BCA senantiasa di sisi Anda, solusi perbankan apa, atau apakah mereka lebih membutuhkan investasi atau kredit modal kerja, atau seperti apa. Dengan adanya hubungan yang baik pasca nanti selesai UMKM Fest ini, tentu akan menjadi hubungan yang lebih hangat lagi untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Dan tentu dengan kondisi seperti itu, kita berharap juga porsi UMKM ke depan tentu akan lebih baik dari saat ini, gitu. Untuk tentu mendapatkan benefit, saling mendapatkan benefit kedua belah pihak. Mungkin dari Pak Freddy ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silahkan. Ya, saya ingin menambah sedikit, Bu Hera. Teman-teman, ini untuk UMKM Fest ini, kita disupport oleh cabang-cabang kita di seluruh Indonesia. Di mana kalau kita lihat, lebih dari 10%, jadi sekitar 180 merchant itu berasal dari wilayah 4 Indonesia Timur. Ya, jadi mereka paling banyak mengirimkan nasabah UMKM-nya untuk mengikuti UMKM Fest ini. Di mana kita ketahui bersama, Bali, Lombok merupakan daerah pariwisata yang sangat terdampak dari pandemi COVID ini. Nah, diharapkan dengan mereka onboarding, maka penjualan yang sebelumnya hanya dilakukan di toko-toko mereka saja di Bali, di Lombok. Sebagai contoh, misalnya kayak minyak kayu putih di Ambon, mungkin selama ini hanya dijual di daerah Indonesia Timur, di Makassar dan sekitarnya. Dengan melakukan onboarding di BCA UMKM Fest ini, kita berharap para pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah yang cukup jauh bisa meningkatkan pendapatan mereka, sehingga karena mereka bisa menjual produk-produknya ke seluruh Indonesia. Itu ya dari saya. Ada tambahan satu lagi, kita juga mengundang strategic merchant, ya strategic partner, untuk memeriahkan acara ini. Cuman jumlahnya tidak lebih dari 10 merchant. Jadi dari 1.500 lebih tadi, itu hanya kurang dari 10 merchant yang merupakan strategic partner kita. Demikian Bu Hera, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Jadi rekan-rekan tadi juga menambahin disampaikan oleh Pak Santoso, ternyata dalam kondisi yang sangat berat, terutama para pelaku UMKM di Indonesia Timur ya, seperti Bali, Lombok, dan lain sebagainya, justru di dalam UMKM Fest kali ini mereka seperti mendapatkan sarana media untuk mereka bisa memasarkan produk mereka. Lebih dari 10% atau 180 merchant itu dari wilayah timur Indonesia, wilayah BCA di wilayah timur Indonesia. Jadi rekan-rekan, ini sebuah kebahagiaan juga buat kita bisa memberikan bantuan berupa sarana untuk teman-teman UMKM untuk mendapatkan tempat tambahan di mana mereka bisa memasarkan produk mereka, dan mungkin ketika mereka mendapatkan penjualan yang baik, maka para pekerja di lingkungan mereka juga mendapatkan kesejahteraan juga. Jadi bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Jadi multiplier effect atau efek menggelinding tadi yang disampaikan Pak Santoso, kita harapkan bisa tercipta melalui festival ini. Baik, terima kasih Pak Freddy dan rekan-rekan media. Kami rasa itu saja diskusi kita pada sore hari ini, tapi belum selesai karena